Para muhibbin rahimakumullah, belum lagi wal i'jab, datang ujub kepada orang yang beribadah itu. Wal kibri, datang kesombongannya. Wastihqaril ghair, datang lagi meremehkan orang lain, menghinakan orang lain karena dia merasa ahli ibadah, ahli taat. Nah, fa yukhafu alaihi an tanqaliba ta'atuhu ma'siyatan, dikhawatirkan atasnya berbalik taat itu menjadi maksiat. Sebuah taat karena dimasuki oleh hal-hal tadi berbalik menjadi maksiat. Wala yash'uru bidzalik, dia tidak tahu yang demikian. Nah, dia tidak menyangka demikian. Bal ya'uddu nafsah minas salihin, bahkan dia menganggap dirinya itu orang saleh. Karena tiap hari 5-6 juz baca Quran, tahajud, sembahyang duha, sunatnya ratusan rakaat tiap hari. Nah, dia menyangka dirinya orang saleh tanpa menyadari bahwa banyak penyakit-penyakit hati yang mencampuri ibadahnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walaula hilmuhu wa afuhu lamakkatahu Allah wa ab'adah an hadratih fasara minal muba'adin wal mamkutin. Jikalau orang tersebut tidak ada hilm Allah, tidak ada maaf Allah, Allah benci kepadanya, Allah jauhkan dari hadratnya, jadilah dia orang yang terusir dan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi semakin banyak taat yang kita lakukan, kita makin banyak perlu kepada hilmillah, makin banyak perlu kepada maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla istaghfara salasan ta'liman lil ummah bi syuhudi taqsir biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai sembahyang, beliau istighfar 3 kali. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi kita membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mengajarkan kepada umat pada menyaksikan kekurangan-kekurangan di dalam sembahyang itu. Nah, jadi sehabis taat, kan sembahyang itu penghulunya taat, sehabis taat Nabi istighfar. Karena kalau ada dalam sembahyang ini kekurangan-kekurangan yang membuat Allah tidak suka dengan kita. Dalam sembahyang kita membaca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan hatiku kepada Allah. Nah, di waktu kita membaca itu kadang-kadang hati kita lupa kepada Allah. Pada mulut kita mengatakan aku hadapkan hatiku kepada Allah, padahal hati kita waktu itu lupa kepada Allah. Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, ini orang membuka sembahyangnya dengan berdusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang memulai sembahyang dengan dusta kepada Allah. Dia mengatakan bahwa hatinya berhadap kepada Allah, padahal dia lupa apa yang dia baca. Nah, ini ketaksiran di dalam sembahyang yang perlu istighfar sesudahnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Ini pengakuan dalam sembahyang. Kadang-kadang itu hanya sebatas di mulut kita. Nah, jadi habis sembahyang Rasulullah mengajarkan istighfar. Jadi kalau orang maksiat itu perlu istighfar kepada Allah, orang yang taat lebih perlu istighfar kepada Allah, lebih perlu istighfar kepada Allah Ta'ala. Jangan dianggap orang taat itu kada perlu istighfar, lebih perlu kepada orang daripada orang yang maksiat. Para muhibbin rahimakumullah,
wal 'asi rubbama tahmiluhu ma'siyatuhu 'ala al-khawf min rabbih wa istisghari nafsihi wa iftiqarihi ila hilmillah wa 'afwi fatadarakullah bi rahmatih fayatubu ila Allah fayasiru minal mahbubin. Nah, adapun orang yang maksiat kepada Allah, orang yang maksiat, kadang-kadang maksiatnya itu membawanya kepada takut terhadap Allah. Kadang-kadang maksiatnya itu membawa kepada perasaan hina dirinya. Kadang-kadang maksiatnya itu menimbulkan bahwa dirinya sangat perlu kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang maksiat itu kadang-kadang demikian perasaannya. Dirinya rasa hina, dirinya rasa rigat, dirinya rasa kotor. Nah, orang semacam ini bisa mendapat rahmat dari Allah, bisa dapat hidayah dari Allah, lalu Allah berikan dia taufik untuk bertobat kepada Allah, dan Allah jadikan dia orang-orang yang dia cintai. Jadi orang maksiat itu bisa demikian, karena dia merasa dirinya hina, merasa dirinya kotor. Allah sayang kepadanya, Allah berikan rahmat, Allah berikan taufik sehingga dia tobat kepada Allah. Fayasiru minal mahbubin, jadilah dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa qad warada fil athar annahu kana fi ahli ba'di anbiya'i bani Israil rajulun ishtahara bil ibadati waz zuhdi wa rajulun ishtahara bil fisqi wal fujur. Di masa dahulu di antara nabi-nabi Bani Israel ada laki-laki yang terkenal dengan ibadah dan zuhudnya. Nah, laki-laki ini terkenal orangnya zuhud, orangnya ahli ibadah. Dan ada pula laki-laki yang terkenal dengan fasik dan kerusakannya, terkenal dengan kehebatan kemuliaannya, ini terkenal dengan kehinaannya. Urusan minuman, judi, itu dah ini bulan bin bulan. Falaqiyal 'abida zata yaumin fayusallimu 'alal 'abidi amilan ayyanal rahmatallah bi salamihi alaihi. Suatu hari si orang yang jahat ini bertemu dengan si orang ahli ibadah tadi. Bertemu. Lalu si orang jahat ini hendak memberi salam kepada orang ahli ibadah itu dengan harapan dia dapat rahmat Allah dengan memberi salam kepada ahli ibadah tadi. Bertamu, assalamualaikum, udah orang na ahli fasiknya kepada orang ahli ibadah tadi, hendak bersalaman. Pantaharahul abid wa ab'adah. Si abid ahli ibadah ini menggertak akan dia dan menjauhkan dia. Ibad anni, berjauhlah engkau daripadaku, aku takut dapat murka Allah karena kau dekat denganku. Nah, si abid ini kada hakun disalamani, nyahan bersalaman lu aku takutan karena dapat kutukan Allah. Bawallar rajulul fasik munkasiral qalbi. Si fasik tadi bulik dengan hati yang kecewa dan sedih. Ini bersalaman, menuk bertamuan, mudahan dapat rahmat. Sekalinya diusir, dijauhkan. Bawallar rajulul fasik munkasiral qalbi. Si fasik ini bulik ke rumah dengan hati yang pecah, munkasiral qalb.